Saya pribadi punya sampai sekarang itu punya pedoman bahwa saya berusaha tidak melihat orang lain sebagai patokan. Jadi saya lebih fokus ke diri saya sendiri. Kalau dengan saya lebih fokus diri saya sendiri, saya bisa lebih improve. Jadi tahu kemampuannya lah. Ya, jadi saya ya nggak apa-apa, orang itu memang hebat. Pasti dia udah latihannya apa beda, itu tidak bisa disamakan. Jadi pola latihan, porsi apa itu tidak bisa disamakan. KKN Karya Kreatif Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua dokter muda ini alhamdulillah datang di podcast KKN ini. Ini mau ngobrol apa nih dok? Apa yang mau kita obrolin nih? Oh iya, kita kenalan dulu dong. Boleh kenalan dulu lah ya kan? Iya. Nih, perkenalkan saya Dr. Betty. Saya dokter umum. Keseharian saya mengisi di salah satu klinik BPJS di Balikpapan. Termasuk juga sport entusias ya, bisa dibilang runner rekreasional lah ya. Pelari juga berarti. Pelari rekreasional aja. Profesional? Nggak rekreasional aja. Rekreasional tapi ambis kayak. Ambisi. Betul ya, mak ambil lah ya. Kalau satunya? Ya, ini. Oke, baik. Oke, terima kasih. Saya Dr. Hanif Abrol, saya spesialis kedokteran olahraga. Kalau saya suka bilangnya sebagai yang pertama nih di Kalimantan Timur dan Kaltara dan Kalsel. Oh, baru salah satu Betul, dok ya. The one and only. Oh, berarti Kalimantan Timur jarang ada dokter kayak gini. Nggak jarang, belum ada. Oh, belum ada. Harus diadakan baru ini. Saya alhamdulillah di sini. Orang mana nih mas? Saya sebenarnya besar di Bontang, mas. Oh, Bontang. Saya besar di Bontang, terus kemudian sempat dokter umum di Balikpapan juga. Terus, alhamdulillah ini baru datang kembali ke Balikpapan selama mungkin baru sekitar 4 bulan. Oh, merantau ke sini ya dok ya? Iya. Oke. Kalau dokter Betty ini orang asli Balikpapan atau orang asli luar Balikpapan atau gimana nih dok? Kelihatannya gimana ya? Dari bahasanya kayaknya asli Balikpapan ya? Enggak. Saya orang Surabaya. Ya, ikut suami di Balikpapan dari tahun 2011. Jadi lulus dokter, bekerja di sini di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Oke. Berarti merantau juga dok ya? Iya. Tapi sudah stay di sini. Udah KTP Balikpapan. Tadi Saya juga KTP Balikpapan dong. Iya kan? Ingat KTP Balikpapan sih. KTP Balikpapan. Nah, tadi ini kan saya menarik nih. Tadi dokter bilang satunya dokter umum tapi sport enthusiast atau pelari rekreasional lah. Satunya dokter olahragawan. Saya mau nanya nih dok. Sekarang ini kan lagi tren lari ya. Dari Sabang sampai Merauke ini orang tuh lari terus ya kan. Seberapa penting sih kita untuk mengikuti olahraga lari? Apakah, mohon maaf nih, bukan tidak ada bermaksud apa-apa. Apakah kita ikut olahraga lari ini karena tren? Atau memang harus kebutuhan kita sehari-hari karena kita aktivitasnya sangat banyak ya kan? Apakah itu sangat penting buat kita, tubuh kita? Mungkin bisa dijelaskan mungkin dari dokter Betty atau dokter Hanif nih. Siapa yang mau ngobrol nih? Ya, dari dokter Betty dulu kayaknya yang sebagai sport entusias yang udah menjalankan udah lama loh mas. Misalnya kita cerita-cerita tuh udah lama beliau. Saya masih baru wacana, rencana dulu. Oke, siap. Masih males-males soalnya. Siap. Makanya saya mau ngomong dan nanya nih. Iya. Seberapa penting Iya, dok. Olahraga. Sebenarnya olahraga itu penting sih ya dalam kehidupan sehari-hari, nggak perlu hari-hari sih, misalnya dalam seminggu 3-4 kali gitu. Semua olahraga tuh bagus, cuman memang kadang itu personal orang, maksudnya tiap orang itu beda-beda kan sukanya. Ada yang lari, ada yang badminton, ada yang sepeda. Nah kebetulan saya ini emang suka di olahraga lari gitu loh. Kan olahraga lari itu termasuk olahraga kardio ya, yang untuk kesehatan jantung gitu. Kalau saya sih begitu sih. Oh, gimana? Dokter Hanif? Iya, jadi sebenarnya saya setuju banget lah. Jadi maksudnya kita semuanya tuh sekarang kayaknya udah semakin mengerti tentang gaya hidup sehat kan mas? Iya. Gitu dok. Jadi semua orang kayaknya sekarang udah mulai aware tentang hidup sehat. Dan salah satu hidup sehat
itu partnya adalah olahraga atau latihan fisik. Nah, sebenarnya nih yang saya ingin coba kupas lebih ada dalam lagi, agak sedikit lagi nih. Terus sebenarnya kalau di bahasa Inggris kan, sebenarnya ada yang namanya physical activity, ada namanya exercise, ada namanya sports, Mas. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan, orang-orang tuh kayak menganggapnya semuanya itu adalah olahraga gitu. Oke. Nggak dipetak-petakan itu. Nah, itu dia. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dari sisi saya memandangnya itu adalah bahwa ada namanya aktivitas fisik, ada namanya latihan fisik, dan kemudian ada yang namanya olahraga. Gitu. Nah, ketiganya ini sangat penting. Gitu. Jadi ini adalah hal yang bisa membuat kita jadi semakin sehat. Banyaklah kalau kita bicara tentang efek dari aktivitas fisik atau latihan fisik, termasuk olahraga, terhadap badan atau tubuh kita itu ada banyak. Jadi bisa dari sisi kesehatan fisik secara umum, mental juga, Mas. Oh, mental. Iya. Kenapa nih mental nih? Wah, menarik juga ya. Menarik juga. Ini harus ditanyakan. Setahu saya kalau kita lari kan bukan menurut saya bukan mental sih, napas. Napas ya. Oke. Nah, ini menarik ya nih. Berkaitan dengan hal-hal yang kayak gini, untuk kalau latihan fisik atau olahraga itu kita biasanya ngobrolin tentang badan kita, gitu. Tapi ternyata banyak penelitian-penelitian yang sudah menghubungkan antara kesehatan mental dengan aktivitas fisiknya. Jadi dikatakan banyak banget terkait dengan satisfaction apa Mbak? Kayak gitu, Mbak. Apa namanya? Kepuasan. Nah, kepuasan terhadap diri sendiri. Itu akan meningkat ketika olahraganya juga meningkat. Gitu. Tingkat depresi menurun ketika olahraganya meningkat. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya efek akutnya itu ada namanya kayak runner's high. Mungkin Mbak Bet bisa cerita sedikit kenapa sih jadi kayak orang-orang tuh kalau udah sering olahraga itu kayak ketagihan gitu kan. Dopamin. Gitu. Kalau misalnya nggak happy gitu. Jadi kayak kalau habis olahraga itu kayak langsung keluar endorfinnya gitu, kayak keluar kayak happy gitu, kayak semangat hidupnya lah muncul kayak, ya kan. Kayak kita kan habis lari FM, kok capek ya, pas lari ngapain sih kita tuh kayak gini ngapain gitu. Tapi pas udah finish tuh, lagi yuk gitu. Kayaknya pengen lagi gitu. Tapi yang saya lihat nih ya, banyak orang lari sendiri sama orang lari rame-rame. Nah, itu mempengaruhi nggak kalau kita lari sendiri? Kan tadi kan Mas Dokter Hanif kan juga bilang mental. Apakah kalau misalnya kita lari sendiri itu ada juga yang nggak pede, ya kan? Termasuk mental juga nggak pede, karena mungkin napasnya nggak kuat atau gimana. Ada juga aku nggak mau nih rame-rame, ya kan? Karena yang temanku ini napasnya kuat gitu. Nah, yang saya tanyakan di sini, mempengaruhi nggak lari sendiri sama rame-rame? Maksudnya antara lari bersama atau dengan komunitas gitu kan ya, sama lari sendiri. Faktor mood. Kalau ini yang cerita sedikit sih ya. Dari awal lari itu saya memang tidak berkomunitas. Karena kan maksudnya profesi saya ya kerja, ibu rumah tangga, terus harus yang belum passion sana sini, jadi kayaknya kurang bisa ngikutin waktu yang misal kalau komunitas kan, ayo kita tikum nih jam sekian gitu kan. Nah sedangkan kan pagi misal ada kerjaan kan nggak mungkin gitu kan, atau weekend nih gini. Tapi kan kadang memang sebagai dokter tuh kan kerjanya nggak cuma Senin sampai Jumat kelar, enggak. Saya Senin sampai Sabtu tetap praktek gitu kan. Jadi kan kayaknya Sabtu tuh tetap nggak bisa gitu. Jadi terus kalau Minggu kan emang bener-bener rest day, bener-bener nggak ngapa-ngapain karena udah klimaks banget kan weekday antar Senin. Jadi saya sih lebih suka dari awal tuh memang lari sendiri. Jadi kenapa lari sendiri? Karena ngerasa kayak kita itu ngobrol sama badan kita gitu loh. Kita belajar sama ngobrol badan. Oh kita
oh badan kita gini ya, terus apa kayak ngobrol sama diri sendiri gitu. Jadi lebih, tapi ada beberapa orang yang nggak bisa, saya ini harus semangat kalau memang dengan komunitas. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa banget gitu. Itu kan tiap orang beda-beda kan. Tapi kalau saya pribadi memang suka lari sendiri. Sebenarnya ini nyambung juga sama yang tadi Mas Reza sampaikan ya. Jadi kayak sebenarnya olahraga itu kan penting banget. Dan banyak orang mau mulainya itu gimana sih gitu kan. Kadang-kadang ngobrol itu gitu. Nah, sebenarnya itu disesuaikan dengan keinginan atau seperti apa kenyamanan diri kita. Kalau memang nyamannya itu bareng sama komunitas, ya it's okay bareng dengan komunitas gitu. Kalau memang nyamannya adalah dengan diri sendiri gitu kan, mau men-challenge diri sendiri nih kayak katanya gitu, ya berarti memang mungkin pertama-tama dengan diri sendiri. Gitu. Dan memang namanya orang berolahraga itu kan masing-masing, mereka punya tujuannya masing-masing. Ya, jadi mau itu FOMO ya it's okay untuk awal gitu ya, tapi kalau misalnya tujuannya untuk kesehatan, tujuannya untuk meningkatkan performa, itu perlu ada aturan atau hal-hal teratur yang dilakukan selama latihan. Gitu. Berarti tergantung dari masing-masing pribadinya ya, gitu. Nggak ada mempengaruhi apapun itu ya. Nyamannya di mana? Gitu. Kalau saya sendiri itu kalau lari ya, lari sepeda itu kalau bagi saya pribadi ini, kalau ada temannya baru tertantang. Pernah nih saya lari nih. Lari paling cuma 1 kilo udah selesai. Tapi kalau sama bareng sama ramean tuh walaupun kita capek tertantang ya. Saya harus bisa nih sehat kayak teman-teman bisa move ya seperti itu. Kayak sepeda pun juga sama. Saya pernah bersepeda sendiri tuh. Tapi rasa semangatnya sedikit. Tapi kalau rame-rame, wah bisa 20 kilo, 40 kilo ya kan, itu loh. Berarti jauh-jauh nih Mas ya? Dulu saya sepeda juga, bersepeda. Sekarang, dulu bersepeda, kita dulu habis sholat subuh, wah tikum ya jam 6 di sini. Berapa kilo? 20 kilo. Di mana? Datar atau tanjak ya? Itu dulu. Kalau sekarang mau lari, wacana terus ya. Wacana terus ya? Iya, memang wacana terus malesnya ya, gitu loh. Nah kan, itu iya Mbak Dokter. Sulit banget emang. Nah mungkin bisa nih buat saya pribadi nih. Mungkin Dokter Betty sama Dokter Hani kan pernah mengalami rasa malas untuk berolahraga. Nah rasa untuk kita muncul untuk kepingin olahraga itu seperti apa tuh biar kita bisa konsisten. Yang dimana bukan karena ngikut tren ya, tapi untuk kebutuhan kita sendiri untuk kesehatan. Kayak apa sih manage-nya gitu supaya tidak malas. Karena apalagi Dokter Betty saya tahu ini pelari, pokoknya di mana-mana harus ikut ya kan. Ya. Ini saya dulu ya. Bagus banget sih kita kalau bisa begitu. Silakan. Saya dulu ya. Ngelawan rasa malas itu memang PR pakai banget. Jadi gini. Banyak ya misal orang dulu berat badan saya itu di 85 kilo. Serius dok? Serius sih. Nggak ada fotonya, kayaknya fotonya sudah harusnya ditampilkan. Itu fotonya dari zaman Anif tahu deh kayaknya. After gitu tahu nggak waktu kita yang waktu di rumah sakit itu badan aku gendut banget kan? Iya, gendut banget. Itu zaman sebelum nikah atau sudah nikah tuh dok? Sudah lahiran anak pertama. Pengaruh anak itu mungkin dok. Nah, pengaruh anak. Tapi memang waktu itu belum olahraga. Jadi berat saya 85 kilo deh. Nah itu memang ternyata kalau saya ternyata punya prinsip gini, semua orang bisa membayar member gym. Semua orang bisa beli aparel mahal, tapi tapi satu hal yang tidak bisa dibeli itu adalah komitmen dan konsistensi. Jadi intinya tuh sendiri kalau pas kita males, ya lawan itu. Jadi kayak ngapain ya, untuk numbuhin mood, entah ngapain dulu baru dimulai aja dulu gitu. Jadi ya ganti baju dulu, habis sholat subuh misal ganti baju dulu, cuci muka, sikat gigi, mungkin ya sedikit sarapan tuh minum air hangat atau makan pisang atau minum whey lah. Terus tiba-tiba
Nah dipaksa aja jalan atau apapun olahraganya itu. Nanti setelah berjalan langsung segar. Nah, itu nanti nagih kan, nagih. Harus dipancing ya. Memang harus dilawan rasa males itu sampai saya sekarang saya baru olahraga tuh di 2019 akhir. Itu sampai sekarang tuh memang musuh terberat saya tuh ya malas. Jadi kadang kan kita capek ya, kita pulang kerja, kita pulang praktik tuh malam ya, malam jam 10, jam setengah 11. Itu tuh PR banget sih kalau untuk tenaga medis ya, untuk itu PR banget ya kan. Belum lagi kalau ada yang kerjanya shift-shiftan, kapan. Itu bangun pagi tuh rasanya kayak ini, tapi kalau karena harus nih, harus nih. Dulu prinsip saya tuh olahraga, harus olahraga nih biar bisa makan enak gitu. Tapi sekarang konsepnya dirubah, bukan buat makan enak, tapi buat tubuh kita sendiri gitu ya. Kalau Dokter Hanif gimana? Iya, kalau maksudnya masuk ke situ ya, jadi berkaitan dengan memulai, kan hitungannya nih kalau misalnya baru memulai kembali gitu ya. Mungkin banyak orang ngomong kalau misalnya dulu tuh saya olahragawan gitu, dulu saya juara loh, dulu saya ini, tapi kan it's been berapa? Mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya. Setahun aja ngaruh loh, setahun kan? Jangan setahun, Mbak. Dari penelitiannya itu 3 bulan itu sudah ada penurunan signifikan dari kebugaran jantung paru. Jadi kemarin sebenarnya pas waktu COVID-19 itu, 2019 itu, dari sisi kita yang kedokteran olahraga itu kita udah mulai agak-agak aware nih, hati-hati nih. Kenapa? Salah satunya juga buat atlet-atlet, karena kan kebetulan kalau dokter olahraga juga ngurusin atlet ya. Gitu. Jadi kayak misalnya nanti atlet ini pasti kebugarannya akan turun ketika dia tidak bisa latihan rutin setiap hari atau setiap minggunya. Pengaruh ya kayak gitu ya. Pengaruh banget. Jadi kalau misalnya 3 bulan udah anggapannya nih turun banget nih aktivitas fisiknya, itu akan ya bisa dibilang kayak jauh lah pencapaian dari sebelumnya. Apalagi kalau misalnya dahulu pernah gitu ya, pas kapan, pas waktu kita masih kuliah gitu, gitu ya, atau waktu masih SMA gitu, waduh, berubah ya. Gitu. Tapi saya potong dulu ya, balik ke olahraga. Nah ini nih yang sebenarnya mau saya tanyakan nih sama Dokter Hanif. Olahraga, kembali ke menu olahraga. Kadang kan berprinsip, saya udah olahraga nih, gitu kan. Banyak nih ibu-ibu yang, saya udah olahraga dok. Ada pasien saya, ibu olahraganya seminggu berapa kali? Atau pagi, atau jalan, atau berjemur. Saya olahraga dok, ya apa? Ngepel, nyapu. Oke. Nah, sekarang nih yang saya tanyakan ke Dokter Hanif, apakah ngepel, nyapu, ngelap, termasuk olahraga? Itu apakah termasuk olahraga nih dok, gitu kan? Udah dok deh, pasien saya bilang, udah dok, saya olahraga loh, saya sehari tuh sampai keringatan banget. Karena keluar keringat itu. Karena keluar keringat. Itu tuh benarkah itu olahraga gitu kan? Tapi kenapa dok saya nggak kurus-kurus ya gitu kan? Iya, bisa makan tapi. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita makan hangat atau makan panas gitu, biasanya juga keringatan, Mas. Ya benar. Saya juga kayak gitu. Iya kan ya. Kalau misalnya kita ngeluarin kalor kan, panas. Makan panas. Jadi sebenarnya kita bahkan kalau kita pas lagi makan panas atau minum panas, kita juga ngerasanya keringatan. Makan sambal pun juga. Iya, gitu kan. Bepalu ya. Iya, benar. Bepalu. Iya. Tapi apakah itu olahraga? Kan pertanyaannya gitu ya, gitu. Nah, sebenarnya balik lagi yang tadi tuh ada physical activity. Jadi ada physical activity, ada exercise atau latihan fisik, ada olahraga. Nah, sebenarnya kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang menggunakan tubuh kita atau otot dan rangka tulang itu dikategorikan sebagai aktivitas fisik. Gitu. Jadi aktivitas fisik itu semua kegiatan kita. Nah, tapi apakah aktivitas fisik termasuk olahraga? Nah, part dari aktivitas fisik itu juga termasuk olahraga. Olahraga itu gimana sih? Bedanya antara aktivitas fisik, latihan fisik, sama olahraga. Kalau aktivitas fisik itu semua yang kita lakukan yang menggunakan badan kita, otot dan tulang. Kalau latihan fisik itu harus ada tujuannya. Tujuannya biasanya ada 2. Tujuannya adalah untuk kesehatan, yang kedua adalah untuk meningkatkan performa tubuh. Gitu. Nah, kalau dari sini aja udah
ngepel, Nyapu, nyuci, ngapu gitu ya, makan. itu udah bukan termasuk dalam latihan fisik. Oh. Gitu. Kecuali mungkin nyapunya gaya squat kali ya. Waduh. Ya kan, ngepelnya gaya squat, Mungkin bisa. lanjas. Nah, mungkin bisa. Sambil lari-lari. Nggak apa-apa ya. gesot gitu Sambil ya. barpi gitu ya. Meras akhir pel sambil barpi dulu baru peras, Iya. baru jam. Kalau ngepel sambil pers kan kayak ngangkat barbel ya kan. Oh. Ngepel sambil lari. Waduh. Ya, Iya. mungkin bisa jadi seperti itu ya. Karena Iya. kembali lagi nih Dok, yang mau saya tanyakan juga nih menarik tentang lari nih. Kita lari patokannya apa? Waktu, jarak, atau kalori? Gitu tuh. Itu yang mana? Yang mau saya tanyakan itu adalah untuk saya pribadi yang mau yang berawal dari wacana, ini mau rencana. Wih. Nah, ya kan, rencana habis itu Itu menarik loh. Kalau bisa langsung kita prakteknya ya kan. bicara itu ya, kita Iya kan? bicara itu. Ha? Nah, sebelum saya mau ikut lari, mau ikut lari ya, sebelum saya beraktivitas olahraga lari, mau saya rutinkan. Iya. Apa nih yang harus saya targetkan dulu? Oke. Waktu, jarak, atau berapa yang terbuang kalori, ataupun lemak-lemak. Nah, saya kurang tahu nih. Oke. Mumpung ada dokter-dokter muda ya kan yang sudah berpengalaman ini ya kan, gimana nih? Iya. Mungkin sebelum ke situ, Iya. Mas, saya boleh cerita sedikit nggak terkait dengan tesis saya? Oke, Tesis oke. saya itu Oke, oke. berkaitan dengan namanya health behavior model. Oke. Tapi yang mau saya sampaikan itu adalah terkait dengan transtheoretical model. Jadi orang itu punya fase-fasenya Oke. dalam membangun habit kesehatan atau membangun kebiasaan sehat. Oke. Gitu. Jadi biasanya pertamanya itu adalah kita fase persiapan. Oke. Fase persiapan itu apa? Fase persiapan itu ya waktu kita bikin rencana-rencana itu. Oke. Wacana-wacana itu ya, kita bikin wacana-wacana. Tapi untuk berubah dari fase persiapan sampai ke fase aksi Oke. itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Oke. Salah satunya adalah ketika kita masih di fase persiapan, kita udah mulai mencari tahu dulu nih. Oke. Bener yang berarti yang Mas Reza sampaikan tadi, waktunya kah, durasinya kah, kecepatannya kah. Oke. Nah, itu adalah bentuk suatu persiapan. Oke. Nah, kalau kita udah tahu di situ tuh, Hmm. akan lebih memudahkan kita untuk bisa nanti masuk ke fase aksinya. Gitu. Karena kita udah tahu mau ngapain aja. Gitu. Nah, baru masuk nih. Masuk dikit ya. Iya. Masuk dikit ke Ini baru yang- serius nih, baru serius nih. Iya, baru masuk ke yang buat awalan gitu. Mungkin saya ada beberapa slide yang Boleh. boleh disampaikan sedikit yang di tabelnya itu. Oke, mungkin Jadi- bisa ditampilkan. Iya. Mhm. Nah, jadi ada tabel berkaitan dengan untuk kesiapan olahraga. Jadi Oke. ini adalah pertanyaan-pertanyaan Mhm. untuk orang yang mau berolahraga Oke. itu sebaiknya melakukan screening berdasarkan pertanyaan ini, apakah ada kondisi kronis yang membuat seseorang itu nggak boleh berolahraga Oke. atau setidaknya dicek dulu lah gitu ya. Kesehatan kita MCU lah ya. Betul. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan-pertanyaan ini ada 7. Yang pertama adalah apakah punya masalah jantung atau darah tinggi? Oke. Kalau nggak ada, Aman. next. Selanjutnya. Aman sudah Mas Ntar, Reza. nomor 1, kalau seandainya ada, berarti tidak boleh olahraga apapun berarti. Nah, bukan tidak boleh, jadi kita harus menyesuaikan dan sebaiknya konsul dulu ke saya kali ya, atau Oh ya, dokter boleh. Betty. Yang lebih berpengalaman. Iya, jadi maksudnya ke dokter olahraga ataupun ke tenaga kesehatan yang mengerti berkaitan dengan masalah ini. Gitu. Jadi kalau misalnya masalah jantung atau darah tinggi, ya mungkin ke dokter jantung gitu ya, dokter penyakit dalam atau ke dokter olahraga juga bisa Oh, gitu. gitu. Untuk saran selanjutnya seperti apa? Karena pengapel jantungnya karena ini ya, apa namanya, nafas juga Iya. atau gimana ya, fisik, stamina atau energi. Karena kan ketika kita berolahraga, Oke. oke, itu kita butuh energi dan kita butuh aliran darah yang cukup gitu Banyak. ya ke otak dan ke tubuh kita. Benar. Jadi ketika kita berolahraga, jantung akan memompa lebih cepat Oke. dan lebih kuat. Sehingga kalau misalnya punya masalah jantung sama Darah hipertensi tinggi. atau darah tinggi, ya berarti mesti dicek dulu. Oke. Gitu. Iya. Bolehnya seberapa gitu. Olahraga jenis apa aja gitu Oh, betul. yang boleh dan tidak boleh.
Berarti kalau misal seperti itu boleh olahraga tapi di waktunya mungkin nggak sama dengan orang yang sehat mungkin ya kan. Misalnya orang yang sehat bisa 1 jam lebih, kalau mungkin orang yang seperti ini mungkin setengah jam cukup lah. Iya benar, jadi harusnya itu semua olahraga ya kalau misalnya baru memulai itu bertahap, Mas. Oke. Jadi betul bahwa kita mau berolahraga agar terlihat seperti misalnya ya bodybuilder yang badannya keren-keren gitu ya, atau misalnya kita mau berolahraga buat nurunin berat badan, it's okay, fine, tapi harus ngelihat kondisi diri kita dulu juga gitu Mas. Kalau misalnya jadi yang berkaitan dengan masalah jantung dan darah tinggi itu, jadi sebaiknya memang kalau misalnya punya masalah itu ya kita cek dulu seberapa parah penyakitnya, yang akhirnya membuat seberapa mampu untuk berolahraga secara baik dan tidak bikin resiko kesehatan lebih lanjut. Oke, gitu. Jadi jangan ngikut-ngikut teman juga berarti kalau udah punya penyakit kayak gini ya. Benar. Seperti itu. Oke, ini dari nomor 1 nih, pertanyaan nomor 1 nih saya mau nanya sama Dokter Betty nih. Boleh. Dok, tadi kan dokter bilang kalau dulu sebelum lari beratnya 85. Berarti kan ibaratkan pada waktu berat badan 85 ini kan tubuh ini tidak terbiasa dengan olahraga itu. Nah, pada waktu sudah terbiasa dengan olahraga, jantung ini kan pasti ada perbedaan dong. Orang yang nggak berolahraga sama yang berolahraga. Contoh kayak saya pribadi nih, naik tangga tadi ke sini ngos-ngosan. Tapi ada juga orang yang sering olahraga, naik tangga, santai aja. Napasnya. Kalau Betty mau tangganya 100 juga santai. Kalau saya mungkin sudah 20 tangga, 15 tangga sudah gitu. Nah, mungkin dari Dokter Betty sendiri, dari berat 85 sampai sekarang beratnya berapa, Dok? 60? 58. Berarti ada pengaruh kan? Maksudnya jantung, napas itu gimana, Dok? Ada perbedaan, Dok? Lebih enak sekarang atau lebih enak gemukan ini? Tetap enak yang sekarang, enak pakai banget. Iya. Memang berat itu kan awalnya itu kalau kita mulai olahraga itu kan pasti nadi kita ya, heart rate kita tuh pasti tinggi kan, karena jantungnya tidak pernah dilatih bahasanya ya, tidak pernah dilatih. Untuk olahraga, jadi exercise itu atau workout. Makanya saya bilang tadi kalau nyapu ngepel kan dia rata-rata heart rate-nya nggak naik. Nah ini ngomongin heart rate ya, nadi itu tadi. Nanti awalnya tuh memang tinggi gitu kan. Nanti kalau di lari itu ada beberapa metode sih ya untuk ngitung heart rate gitu kan. Ada yang kalau normalnya itu 220 ya, kurangin umur gitu. Tapi ada juga metode yang MAF ya, MAF itu 180 ya, 180 kurangin umur gitu. Itu tuh nanti average-nya nanti ketemu di mana. Nah itu tuh bagusnya memang kita main di zona 2, zona 3 ya, zona 2 lah, 1, 2 untuk awal-awal tuh gitu, untuk ngurangin jadi kan heart rate itu, jadi kalau kita baru mulai olahraga itu kan heart rate-nya pasti tinggi ya, tinggi ya. Makanya kan ada beberapa metode heart rate kan, ada yang 220 kurangin umur, ada yang kalau di lari itu pakai metode MAF yaitu 180 kurangin umur, nanti ketemu average akhirnya berapa. Nah, terus dari situ nanti kita lebih baik main yang heart rate yang zona 1, zona 2 dulu lah untuk awal. Karena kan yang pertama sih kalau kita bahasanya easy run. Nah, itu jadi kita itu kalau kita main heart rate-nya tidak terlalu tinggi atau di zona 1 itu bisa ini sih ngurangin resiko cedera ya. Jadi bukan laktat yang keluar, maksudnya jadi memang hanya pembakaran kalori sih ya. Jadi bukan laktat, bukan karena kan kita kalau heart rate itu semakin tinggi, ngelebihin batas ambang kita itu yang keluar kan laktat, ibaratnya ngilu. Kayak persendian di ototnya kan. Jadi lebih banyak asam laktat yang keluar itu. Jadi bikin kita kan kadang kita ngilu-ngilu ya. Oh iya benar, saya juga kayak gitu, Dok. Kok kita ngilu-ngilu ya, itu laktat. Kalau kram? Termasuk, ini juga terada. Oke. Sih.
itu sih dari awal-awal saya olahraga itu memang nggak langsung lari, nggak langsung dulu itu jalan dulu di treadmill, coba jalan dulu di treadmill berapa menit, pokoknya 20 menit jalan, dan nanti speednya ditambah, terus sudah mulai lari di atas treadmill 2 menit lari, karena kita pakai sekarang kan pasti orang rata-rata udah banyak smartwatch ya, jadi pakai itu kan, jadi lihat heart rate kita udah tinggi nih, gitu kan, nanti pelanin, turunin, jalan lagi. Jadi dulu tuh saya di atas treadmill itu 2 menit lari, 2 menit jalan, 2 menit lari, 2 menit jalan. Itu bisa dibilang sih kalau nggak salah itu ya semi interval untuk awal ya, semi interval kan ternyata interval run itu bukan hanya berlaku untuk yang udah pro ya, udah ini kan, untuk awal tuh ada intervalnya begitu kan, ya, jadi 2 menit, misal dia waktunya 2 menit lari, 2 menit jalan. Nah untuk misalnya Mas Reza itu nggak apa-apa jalan dulu, nanti kalau sudah seminggu, 2 minggu udah terbiasa badannya kan, itu pasti agak jogging pelan aja, nanti semampunya aja, jangan langsung dipaksa langsung sama ibaratnya gini ya, orang nggak biasa lari nih, banyak kejadian orang nggak biasa lari, mungkin dia olahraga apa gitu, terus dia tiba-tiba terjun nih di dunia lari gitu, langsung pengen pace 5, aduh. Iya, itu biasanya ya ambisius dan nggak terkontrol ya gitu. FOMO mas. FOMO ya. Jadi, atau bahkan dari sosial ini nih, sosial. Maksudnya nggak teman-teman komunitas nggak mau diremehkan mungkin. Mungkin. Kan ada ini, wah masa sih gitu nggak bisa. Pace 5 gitu kan. Ya mungkin dia bisa lah pace 5 sekian ratus meter, tapi kan kalau lari itu kan paling enggak misal di 5 kilometer gitu kan. Tapi kalau baru awal-awal mau pace 4, pace 5, aduh kayaknya nanti dulu lah ya. Mending ini deh. 1. Enggak lah. Mending ya pace 9, 10 tuh ya, 9, 10. Sebenarnya bahkan kalau misalnya yang kayak gitu tuh mas, itu baiknya kita pertama ketika ingin lari, pastikan bahwa kita sudah bisa berjalan. Jadi misalnya kayak tadi tuh dibilangin, misalnya mau durasi, kita main pakai durasi ya. Mau lari 30 menit gitu ya. Tapi belum pernah lari 30 menit, berarti pastikan dulu udah pernah jalan 30 menit gitu. Kalau misalnya udah pernah jalan 30 menit non-stop, baru tuh kita mungkin agak enak, tapi nggak bisa langsung lari 30 menit. Nanti akan kelabakan, jadi olahraganya akan terlalu berat, sehingga mungkin jadinya jatuhnya nanti ke overtraining atau overuse. Bahaya nanti mengakibatkan resiko cedera dan sakit. Nah dok, ini jujur ini saya banyak banget yang mau saya tanyakan, termasuk tadi dokter Betty ini ngomong masalah treadmill, 2 menit jalan, 2 menit lari. Saya sebenarnya itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya treadmill, tapi cara saya nggak tahu nih benar atau tidak. Saya itu 2 menit lari, sekitar 15 menit sampai 18 menit 2 menit jalan, 15 atau 18 menit lari tanpa jeda. Nah habis non-stop, maksudnya anggap aja 18 menit lah, lari terus tanpa stop dengan speed 75. Dengan speed 75. Nah pada waktu sudah 18 menit 7.5. Jadi saya tuh di treadmill kan? Ya treadmill. Habis itu saya tuh selalu menargetkan 25 menit. Jadi 2 menit lari, 2 menit jalan, 18 menit lari tanpa jeda, 5 menitnya cooling down. Jalan lagi gitu. Nah, tetapi pada waktu saya coba lari berbeda banget. Saya lari hitungan cuma berapa menit sudah ngos. Lari di treadmill juga? Lain. Lari di luar, di jalan gitu. Dengan timer yang sama? 2 menit jalan? 2 menit jalan, 2 menit jalan, habis itu saya lari. Di luar juga gitu? Di luar juga, jadi saya tuh mau nyoba apakah di treadmill sama di lari realitanya itu seperti itu, apakah sama? Sekali tidak. Membeda ya, kenapa itu dok? Nah kayak saya tuh sudah pernah itu 2 menit lari,
Ya kan 2 menit lari nih. 2 menit lari. Tiba-tiba pas 2 menit jalan habis itu lari cuma 2 menit juga atau 3 menit udah. Tapi pas waktu dari treadmill kuat saya. Kuat ya. Nah, apakah salah? Misalnya dalam arti cara saya salah atau emang harus diulang lagi cara mindsetnya atau gimana, saya kurang tahu nih. Mungkin itu ini dari curhat lah. Iya. Ya kan seperti itu dari dokter siapa ini yang mau menjelaskan. Ya kan. Mbak Betty gimana? Biasanya kalau misalnya lagi lari antara di treadmill sama di itu beda. Beda. Itu kenapa? Beda. Jadi kalau di treadmill, ini nih logika saya. Jadi kalau kita di treadmill, mungkin dengan timer yang sama kan, 2 menit, sekian menit pemanasan, sekian menit. Ini intinya main course-nya terus cooling down. Jadi itu beda karena kalau kita di treadmill, ini mesin. Jadi kaki kita ngikutin speed mesin. Jadi misal nih ya, pace 6 di treadmill sama pace 6 di luar itu di badan saya kerasa beda sekali. Itu beda karena kalau treadmill pada umumnya itu kan kaki kita ngikutin itu kan, jadi kita mau berapa nih, speed berapa, jadi kan kaki kita ngikutin si mesinnya itu rollingan mesin. Tapi kalau kita keluar di luar treadmill, kita kan benar-benar badan kita sendiri, kaki kita sendiri, power dari kaki kita dari badan kita sendiri, power yang keluar itu kan berbeda dengan itu. Karena sebenarnya ada treadmill yang memang benar ngikutin kaki kita, itu bukan treadmill yang ini, yang itu apa sih? Jadi dia ada treadmill, lupa istilahnya treadmillnya itu apa. Jadi benar-benar incline-nya dinaikin gitu kan? Enggak, bukan. Jadi treadmill dia modelnya terus, tapi dia saya tahu. Berjalan itu pas kaki kita jalan. Sesuai kaki. Iya, saya punya itu. Jadi nggak pakai mesin. Modelnya dia benar. Agak ngengkung gitu. Ya, itu. Nah itu baru kaki kita speednya ngikutin kaki kita. Saya pernah itu. Treadmill pada umumnya kan kita atur speed dan kita ini kan. Terus nanti kalau kita lihat jam, kita mau naikin, kita tek digital. Tapi kalau yang treadmill model satunya itu tuh memang kaki kita dia bergerak sesuai kaki kita. Nah itu yang sesuai. Itu biasanya dipajang itu di beberapa offline store brand sepatu untuk nyoba si jenis sepatunya itu. Saya nggak tahu namanya juga. Itu pokoknya itu lupa deh namanya apa, jadi nge-blank ya. Itulah itu. Jadi kalau di indoor cocoknya itu kalau memang benar-benar sesuai sama kaki kita ya treadmill yang jenis tadi yang saya sebutkan. Itu pakai mesin itu ya. Yang untuk ngatur speednya itu dari kaki kita langsung. Jadi dia bergerak pas kaki kita bergerak. Nah, kalau memang itu agak mirip-mirip deh dengan bahasanya cadence ya, cadence sama kita di luar itu. Tapi kalau memang treadmill yang biasanya orang-orang banyak awam pakai itu ya, itu cadence-nya memang ngikutin si mesinnya. Jadi kita nambah speed ya kita ngikutin. Berarti sama halnya kita pakai sepeda biasa sama sepeda listrik. Pakai sepeda listrik terbantu dengan mesin. Saya juga pernah pakai treadmill yang tadi dokter Betty bilang sih. Memang ada perbedaan juga sih. Kaki itu lebih capek dibanding pakai mesin itu, Dok, gitu. Memang karena kan kita powernya semua watt yang dari kaki kita keluar full dari badan kita langsung. Kalau dokter Hani dari ini obrolan tadi itu saya yang 2 menit 18 menit langsung kuliah. Bagus aja Mas. Jadi sebenarnya buat kalau misalnya metode-metode latihan kalau dari sisi medis olahraga ya, jadi ada banyak. Ceritanya mau pakai moderate intensity continuous. Jadi itu ceritanya intensitas sedang dilakukan ya pace-nya segitu aja, maksudnya kecepatannya segitu aja. Sampai berapa lama tuh? Misalnya 20 menit mungkin, 30 menit gitu ya. Terus itu namanya moderate continuous training. Tapi ada juga namanya interval training. Interval training itu yang tadi Mbak Betty sempat lakukan. Jadi 2 menit jalan, 2 menit lari, terus nanti 2 menit jalan lagi. Diulang gitu lagi sampai bisa mungkin 5 kali pengulangan, 8 kali pengulangan, seperti itu. Dan itu dua-duanya punya efek yang baik. Nah, problemnya adalah di interval training itu
harus sampai intensitasnya itu berubah. Jadi antara ngerasanya ini dulu udah berat atau ringan, nah gitu. Jadi harusnya ada fase beratnya, ada fase rest atau fase ringannya. Gitu. Nah, kalau misalnya baru awal-awal mulai gitu, baru mulai, sebaiknya memang nggak terlalu banyak nih fase beratnya. Gitu. Karena kita pinginnya untuk bisa aman dan kemudian terus dilanjut, dinikmati gitu. Karena kan sebenarnya ketika kita berolahraga tuh harapannya tuh tiap kali kita berolahraga kita itu ngerasa kayak sudah olahraga nih, gitu. Terus besok lagi sudah olahraga lagi, besok lagi sudah olahraga lagi, sehingga akhirnya quick win harian gitu ya sampai quick win mingguan, sehingga akhirnya kita jadi semakin percaya diri bahwa kita bisa loh berolahraga, kita bisa loh nyampe di pace ini, kita bisa loh nyampe 1 jam 30 menit gitu-gitu. Tapi itu perlahan. Ya, kalau misalnya mau langsung dihajar ya mungkin bisa tuh besoknya KO. Tapi sebelum lari Mas Reza gitu. Pemanasan nggak? Pemanasannya ya maksudnya ya kayak stretching gitu ya. Sebelum naik ke treadmill kan? Dari tangan, kaki dilemesin dulu seperti itu gitu. Cooling down juga. Dan saya pun kalau habis treadmill pun nggak langsung kayak duduk gitu, nggak. Jadi kayak saya jalan jalan dulu untuk kayak benar-benar nurin. Ya benar seperti itu. Jadi habis itu ya udah duduk, kaki diselonjorkan seperti itu. Tapi memang sih saya kalau lari itu napas. Ya, nah, sekarang saya tanya nih dok, nih sorry nih, ini masih banyak, nggak apa-apa ya, santai aja nih ya. Ini kok curhat nih malahan. Saya pernah bercerita sama teman, kamu tuh kalau kepingin lari, yang harus dipersiapkan adalah ngatur nafas. Ya kan, gimana tuh? Ngatur napas itu dalam arti bagaimana caranya kamu ngatur napas dari hidung dulu atau dari mulut dulu. Soalnya kalau kita mengeluarkan napas dua-duanya itu ini kata teman saya sih, itu pemborosan. Jadi habis napas gitu. Jadi gimana misalnya lari dulu, ya mulut ditutup. Nah kalau misalnya sudah misalnya dari hidung ini sudah nggak mampu lagi, dibuka hidungnya ibaratnya bukan ditutup ya dari keluar dari mulut. Nah ini benar atau tidak sih seperti itu? Ya kan? Mbak Betty mungkin mau nyampein dulu. Kalau misalnya lagi lari gimana nih? Ceritanya pas waktu lari itu nafasnya gimana? Ceritanya dong. Kita ngomong dari mau mulai lari ya, maksudnya yang simpel ya. Jadi ibaratnya kita tuh pas mulai olahraga. Jadi waktu itu saya mulai olahraga tuh pikirannya saya simpelkan dulu. Pikirannya saya simpelkan dulu bahwa aku nggak mau bikin ribet. Jadi aku lakuin dulu senyaman mungkin, sesantai mungkin. Jadi sebenarnya waktu itu malah nggak fokus ke gimana napas ya ini ya. Pokoknya ini aja. Tapi memang setelah kesini ternyata kita tuh napasnya jangan terus-terusan keluar lewat mulut gitu. Gitu kan. Gitu kan. Tapi memang itu. Tapi kenyataannya pas sudah sering lari, sudah sering olahraga, terus yang olahraganya kardio banget itu kan ya. Heart rate-nya pasti naik ya. Mau di sepeda, riding high intensity, terus long run atau interval. Akhirnya itu teori itu yang nanti tarik napas saat itu, buang napas itu sepertinya apalagi pas saat race itu sepertinya langsung tidak berlaku. Lupa kita sudah ya. Jadi karena fokus ke larinya, ke seluruh badan kita bahwa kita push sampai sampai sesuai kemampuan kita ya maksudnya. Jadi itu tuh kayak tarik napas tuh akhirnya tidak berlaku waktu race gitu. Memang sebelumnya kita nih buang napas nih ya. Tapi pas heart rate kita tinggi, itu kan napas udah nggak karu-karuan lah. Itu kelihatan kan kalau dia ini kalau ngomongin heart rate tadi kan ya. Kalau kita ini kan kalau heart rate-nya makin tinggi, diajak ngomong aja kayak pengen nampol gitu kan. Benar, nggak fokus. Gitu kan, nggak fokus kan, nggak bisa. Tapi selama dia masih bisa jawab, berarti kan dia
nyaman. Nah itu tuh aku gitu nih. Nah ini gimana nih? Jadi Mas, kalau dari saya ya, sebenarnya memang pernafasan itu paling efektif, efisien itu dari hidung. Menarik nafas itu efektif, efisien dari hidung. Berarti mulut jangan dibuka ya? Ya, jadi tapi bentar dulu. Bentar dulu. Oke, sorry saya potong tadi. Nah, itu paling efektif, efisien itu dari hidung. Tapi ketika kita berolahraga, tubuh kita itu memacu jantungnya lebih cepat, dan kita perlu ada keseimbangan antara oksigen yang masuk dan CO2 yang kita keluarkan. Gitu. Kenapa? Karena energi ketika kita berolahraga itu akan menghasilkan air, CO2, dan energi. Jadi CO2-nya ketika kita berolahraga itu akan banyak di dalam tubuh, sehingga kita tubuh kita akan secara refleks meningkatkan kemampuan bernafas kita gitu. Jadi perlu lebih banyak bernafas. Gitu. Nah, kalau misalnya lewat hidung, sebenarnya itu paling efisien, paling efektif. Tapi ketika perlu sangat cepat, paling efektif ya memang lewat mulut. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya high intensity, itu kan tenaga yang kita keluarkan banyak banget. Nah, kita juga berkeringat sangat besar, dan CO2 di dalam tubuh kita yang perlu dikeluarkan itu juga banyak, sehingga akhirnya perlu kita nafasnya banyak. Makanya kita kenapa kalau olahraga tuh ngos-ngosan gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu adalah proses tubuh kita untuk mengeluarkan CO2 dan memasukkan CO2-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya udah olahraganya intensitasnya tinggi dan berat gitu ya buat tubuh kita, maka kita akan cenderung menggunakan mulut kita sebagai tempat untuk menarik nafas dan juga mengeluarkan nafasnya. Nah, kenapa tadi dikatakan ya, ini mungkin bisa jadi kenapa tadi dikatakan kalau bisa harus mengatur nafasnya terlebih dahulu, itu supaya ceritanya intensitasnya jangan tinggi-tinggi dulu, jadi jangan terlalu berat dulu olahraganya. Jadi olahraganya itu ya ceritanya moderat, sehingga kita bisa ngatur. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bernafas lewat hidung, itu tuh kita tidak secara refleks penuh gitu. Jadi kita ada kesadaran bahwa kita mau masukin lewat hidung nih, kita mau ngeluarin lewat mulut nih. Jadi kita masukin lagi lewat hidung, itu ada kesadaran itu. Dan ketika kita berolahraga, harapannya kalau kita masih punya kesadaran tersebut, itu berarti intensitas atau olahraganya itu moderat. Itu ringan sampai moderat atau sampai sedang. Kalau udah tinggi, udah nggak mikir lah. Benar. Kalau capek banget sudah nggak mikir, udah. Yang penting aku lari ya, kan. Berarti memang sinkron. Berarti benar berarti ya dok ya. Berarti ibaratkan kita memang perlu pembelajaran juga bagaimana atur nafas yang baik, yang benar seperti itu ya kan. Karena kembali lagi lari ini juga yang paling bekerja tuh jantung dan paru-paru ya kan. Mungkin satu lagi Mas, kalau misalnya berkaitan sama yang tadi itu ada namanya ceritanya talk test atau tes bicara. Itu untuk menentukan intensitas atau seberapa berat olahraganya. Gitu. Jadi kalau misalnya gampangannya adalah kalau misalnya kita masih bisa menyanyi pada saat olahraga, it means itu ringan. Ya, artinya itu olahraganya kita ringan. Gitu. Kalau kita masih bisa ngobrol, satu patah, dua patah kata gitu ya, itu artinya olahraganya itu sedang atau moderat, gitu. Nah, sampai di moderat ini, tadi kita masih bisa tuh ngatur nafas, gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai di tinggi, itu kita nggak akan bisa ngomong. Benar. Gitu. Apalagi kalau sama teman udah, kalau teman kita di belakang pelan kita tinggalin. Iya benar kan Mas, udah gitu. Kalau ini kalau olahraganya masih bisa, ada fotografer masih foto gitu gimana? Itu nggak bisa. Atletnya tinggi ya. Benar. Tapi kalau itu nggak bisa dipungkiri dok. Mau capek-capeknya gimana kalau ada langsung refleks. Emang sih. Langsung memberikan, udah meskipun capek tetap aja senyum. Iya. Bisa mungkin ya. Emang ya. Beda konsep ya. Kalau itu untuk kebutuhan sosmed itu. Oke. Tadi sudah nomor 1 kita udah bahas secara detail. Nomor 2 ini apa nih dok? Sebenarnya nomor 2 itu masih sama, berkaitan dengan nyeri dada. Jadi kalau misalnya masalah jantung, kalau itu kan diketahui ya. Kalau misalnya nyeri dada itu adalah salah satu
simptom atau tanda kalau misalnya kita punya mungkin ada penyakit jantung. Oke. Terus kemudian kalau yang 3 itu pernah hilang keseimbangan itu terkait dengan pusing atau pingsan. Ini adalah buat supaya kita semakin tahu nih, kalau misalnya udah pernah pingsan atau pada saat olahraga, ya berarti dicek dulu gitu. Ini pingsannya kenapa gitu. Jangan sampai nanti nyobain lagi berolahraga pingsan lagi, pingsan lagi. Saya nih kembali lagi yang nomor 3 nih pernah saya. Pernah ya? Pernah waktu saya kuliah lari. Gak tahu tuh lupa saya langsung udah blank. pemanasan kan sudah pemanas atau belum. Jadi pada waktu lari tiba-tiba geliang, keseimbangan udah mulai hilang keseimbangan. Untungnya itu kalau nggak salah itu ada pohon kah atau apa, jadi saya sempat megang sandar di situ. Dan pada waktu saya duduk kunang-kunang penglihatan kayak kabur. Itu kenapa ya? Jadi itu kayak gitu tuh, ada beberapa gitu kan, ada pasien jadi dok saya lari tiba-tiba saya kayak kunang-kunangnya, terus ternyata yang saya selalu tanyakan itu kalau pasien konsultasi itu ibu atau bapak sebelumnya ada riwayat apa nih, riwayat penyakit dahulunya, riwayat penyakit sebelumnya, ada riwayat penyakit apa, ada hipertensi kah gitu kan, ada diabetes kah, atau ada beberapa penyakit yang memang ini ya yang rawan untuk melakukan olahraga yang high impact ya. Ternyata oh ya dok saya punya hipertensi nih gitu kan. Nah ternyata biasanya berapa bu tensinya? Kalau ini kan kalau udah rutin kontrol kan normal aja ya tensinya kan. Terus dia bilang 150. Jadi tapi bisa juga nggak cuma hipertensi sih yang bisa ini rawan, juga pas kondisi hipotensi pun juga bisa terjadi itu. Iya, jadi sebenarnya blackout lah bahasanya ya kan. Sebenarnya blackout itu penyebabnya bisa jadi bermacam-macam. Jadi ada banyak nih. Misalnya kalau misalnya kita bicara dari sisi denyut jantung, itu bisa jadi terjadi kelainan aritmia, jadi denyut jantungnya irama jantungnya tidak teratur. Nah, terus kemudian kalau dari sisi tensi bisa jadi tekanan darah, itu tekanan darah bisa jadi tinggi banget atau rendah. Itu karena olahraga bisa menghasilkan 2 efek itu juga. Nah, terus kemudian bisa jadi juga karena gula darah. Jadi gula darahnya bisa jadi meningkat karena olahraga aktivitas tinggi atau hipoglikemi, kekurangan gula darah. Itu pada orang-orang dengan mungkin ya ada memang sebelum olahraga nggak ada asupan makanan atau glukosa sama sekali, atau memang punya penyakit diabetes. Atau misalnya Mas Reza nih mau goes tuh 50 kilo. Tapi nggak ada carbo loading lah bahasanya ya, mungkin nggak ada nutrisi atau cadangan nutrisi yang ada di badan sebelum itu. Harusnya kan kita memang ada cadangan nutrisi kan selama sebelum kita olahraga yang high intensity atau yang ini ya, yang bener-bener habisin kalori gitu kan. Jadi memang biasanya gitu, atau mungkin memang jadi kalau dia carbo loadingnya kurang atau ngerasa yang mungkin ada ya beberapa mungkin dia mengingatkan bahwa dia tetap olahraga tapi diet. Jadi diet itu orang tuh berprasangka bahwa diet itu tidak makan. Salah kan? Diet itu adalah merubah pola makan. Mengganti misal yang dia high karbo atau yang high glukos itu pelan-pelan diturunin. Jadi kadang dia saking pingin kurus nih, kalau di konsepnya tuh pingin kurus, pingin kurus banget. Pingin kurus gitu. cepat. Instan. Tidak ada yang instan. Semua nggak ada yang instan memang. Cukup mie goreng instan aja. Tidak ada yang instan. Jadi sesekali ya tidak ada yang instan di dunia ini. Jadi kalau memang mau sehat, olahraga, tapi nggak cuma olahraga, nutrisinya juga dijaga. Itu jadi juga biasanya itu tuh kalian kadang pengen kurus banget, nggak usah makan deh, nggak usah ini. Ada juga pakai obat. Nah, yang saya tahu kalau pakai obat itu memang menurunkan, tapi bukan lemak, air bilangnya. Benar nggak itu? Memang ya. Waktu itu ngomongin tentang air, jadi waktu berat badan saya di 85 kilo itu turun. Memang
cepet di awal, Iya. tapi yang habis kan memang loss-nya tuh water loss, Oke. kayak air kan, bukan Lemak, lemak. iya. Heeh. Lemaknya masih fatnya tuh masih tinggi banget. Memang Oke. yang kita tuh pertama olahraga itu badan kita bisa ambil tuh air yang hilang, Iya. air dulu 90%, mungkin sebanyak itu kali ya, pokoknya lebih banyak air lah yang Iya. keluar. Makanya sekarang kalau saya menyampaikan bahwa saat ini tuh tidak hanya penurunan berat badan, tapi kita harus memperhatikan komposisi tubuh kita. Oke. Jadi tubuh kita itu punya massa otot, Iya. punya massa lemak, Iya. punya massa jaringan yang lain, Iya. dan juga punya massa air, Kadar air. kadar air dalam tubuh kita. Jadi ketika kita mau menurunkan berat badan, ya mau kita turunin di antara ketiganya apa sih? Ya jelas yang mau kita turunin Lemak. lemak ya kan. Iya. Gitu. Nah, caranya untuk menurunkan lemak itu bisa banyak. Tapi utamanya memang dengan mengatur diet atau pola makannya dan juga ditambah dengan olahraga. Oke. Itu yang paling aman dan harapannya bisa jadi sustain, jadi dalam jangka panjang, bisa jadi Oke. gaya hidup seperti itu. Kenapa? Karena misalnya kalau misalnya pakai yang tadi itu rata-rata yang diturunkan itu air. Terus kemudian kalau misalnya kita ekstrim tanpa nutrisi, nanti yang turun adalah massa otot kita. Gitu. Jadi kalau misalnya olahraga gitu, apa namanya, mau nurunin berat badan gitu ya, tapi nggak olahraga, terus gimana jadinya? Nggak nurunin, maunya nurunin berat badan tapi nggak olahraga sama sekali, akhirnya makannya dikurangin. Jadi mungkin nggak makan sama sekali dalam jangka panjang, massa ototnya akan turun. Jadi mungkin turun, cuman jadinya menambah resiko dari tubuh untuk kedepannya, karena otot kita itu tuh organ penting, Penahan. organ penting untuk tubuh kita juga. Berarti kita kalau misalnya mau olahraga memang untuk dia, ya nutrisinya harus terjaga. Betul, Iya. betul banget itu. Jadi Nggak bisa dipisahkan itu kayaknya, Pak, ya. olahraga, jadi kita olahraga rutin, tapi kita nggak jaga Nutrisi. pola Makan. makannya, nutrisi, diet itu juga nggak ketemu. Iya, iya. Tapi kita juga walaupun jaga banget makan, nutrisinya ini, tapi kita nggak olahraga juga nggak ketemu. Itu tuh Oke. kayak, menurut saya itu tuh dua tuh kayak udah simbiosis mutualisme, saling butuh aja itu berdua. Berarti Love tadi banget yang tuh. keseimbangan tubuh tadi itu benar. Soalnya pada waktu saya ngeliat itu pas lari, saya itu tidak ada asupan makanan. Karena sore jam 4 itu kalau nggak salah itu nggak ada masukan asupan makanan, jadi kayak geliang gitu. Iya. Keseimbangan kurang gitu. Kurang Karena- fit juga bisa juga sih. Faktor Soalnya- tidur biasanya. Soalnya kemarin tuh pas waktu saya kuliah tuh ada yang ngomong, kamu kalau misalnya mau olahraga, lari ataupun apapun itu jangan makan dulu, takutnya mohon maaf nih muntah. Oke. Gitu, ya kan? Nah itu menarik tuh. Ya, Itu ya. ada Kenapa? pembahasan Iya, lagi. iya, iya. Soalnya saya sempat ngomong, apalagi kalau lari, kalau bisa jangan asupannya jangan terlalu banyak gitu loh. Setuju. Kalau itu setuju. Setuju ya Dok ya. Soalnya bilangnya tuh takut muntah. Nah itu Betul. gimana? Gimana tuh, Mbak? Kalau misalnya Mbak Betty kalau misalnya mau race deh, mau race. Mau race Gimana itu tuh? biasanya Kalau mau race, tuh apa pasti nih? nih mau race HM atau FM ya. Kalau 10K mah pagi nggak terlalu Iya, yang ini ya. itu Yang terlalu penting terbiasa. elektrolit. Ya, kalau ini nih ngomongin faktor yang udah terbiasa ya. Iya. Jadi kalau biasanya race HM atau FM itu nanti kita jangan 1 jam sebelum race kita makan. Oke. Betul. Paling enggak itu jeda 3 jam ya, 3 jam, 4 jam sebelum lah. Pokoknya biasanya kita tuh kan kalau mau FM kan pasti udah pagi banget tuh ya, itu jam 3 itu jam 3. udah siap-siap udah itu biasanya siap-siap. dia udah. Nah itu tuh sudah tuh kalau udah kalau saya sih udah minum air hangat apa misalnya flag off-nya kan kadang 4:30 ya kalau FM 4:30. Tapi kalau di Jawa kan 4:30 udah subuh kan. Oh, benar. Nah, jam 3 itu mandi apa semuanya, misal itu elektrolit udah dicicil 2-3 hari sebelum ya kita untuk minum elektrolit itu. Nanti pokoknya itu kalau bisa jangan jeda 1 jam sebelum flag off. Yang dimana tadi sudah nomor 3 nih ya Dok, dan kita bahas sangat detail juga ya kan, yang dimana nomor 3 ini juga sangat penting juga buat tubuh kita juga ya, supaya kita tuh bisa seimbang dalam berolahraga ya kan.
Apalagi tadi sudah bercerita tentang nutrisi, yang dimana olahraga juga perlu nutrisi. Jadi jangan mentang-mentang diet, olahraga ya bahayanya bisa kayak gini nanti ya, pusing, pusing mungkin jatuh lah, yang apalah ya kan, seperti itu. Nah, ini bagus juga pemandangannya sih. Oke, selanjutnya nomor 4 ini penyakit kronis selain jantung atau hipertensi. Berarti orang yang punya penyakit di luar dari jantung atau hipertensi seperti apa nih? Yang kronis. Jadi kronis. kalau di sini tuh ceritanya adalah yang kronis tapi selain jantung atau hipertensi, seperti contohnya kalau misalnya punya mungkin seperti orang-orang yang kanker atau yang punya penyakit ginjal mungkin, penyakit hati gitu. Nah itu sebenarnya masuk juga sama yang selanjutnya, ada obat rutin yang diminum nggak? Gitu. Karena biasanya kalau udah punya penyakit kronis, jadi penyakitnya ya sudah berlangsung dalam jangka lama, biasanya ada obat-obatan yang rutin diminum. Nah, kalau yang seperti itu memang sangat disarankan untuk harus konsul dulu deh, maksudnya dibicarakan dulu dengan dokternya, ya dengan dokternya, dengan tenaga kesehatan untuk boleh nggak nih olahraga kayak gini gitu, karena ada kasus-kasus tertentu yang memang sebaiknya nggak olahraga dulu atau bisa olahraga dulu gitu. Saya pernah lihat nih kayak penyakit orang stroke ringan. Dia itu olahraga tetap tapi lari apa? Jalan. Itu memang harus diharuskan. Kan jalan itu juga termasuk olahraga kan? Iya, termasuk olahraga. Saya pernah lihat pas waktu berangkat ke kantor atau apa, ada beberapa bukan beberapa sih, saya menemui orang kena stroke jalan di jalan raya, jalan kaki gitu. Itu apakah memang harus dilatih jalan atau seperti apa? Secara umum sebenarnya kita semuanya itu disarankan berolahraga. Kecuali ada kondisi khusus, gitu ya. Jadi mau itu mungkin pasca stroke gitu ya. Nah, tapi dilihatlah kembali, apakah memang misalnya dia masih ada kelumpuhan setengah atau misalnya ada kesulitan berjalan atau kesulitan keseimbangan. Nah itu mungkin sebaiknya latihannya jangan di jalan raya gitu. Jadi mungkin perlu latihan termasuk fisioterapis terlebih dahulu. Gitu. Karena harapannya nanti ya safety lah, supaya safety. Kalau misalnya ternyata kan pasca stroke itu bisa ada kelemahan bagian misalnya ya gitu, atau memang mungkin nggak lemah tapi ada problem di keseimbangan gitu, jadi lebih mudah jatuh dan sebagainya. Nah kalau seperti itu sebaiknya ya tersupervisi, jadi latihannya harus didampingi. Termasuk kayak misalnya yang imunologis. Jadi mungkin pernah tahu kayak orang lupus. Imunnya kan berkurang. Iya, terus kemudian kayak sensitif banget. Sensitif, betul. Terus kemudian ya memang kalau punya kayak asma gitu ya, gitu. Karena ada beberapa olahraga yang memicu hal tersebut. Gitu. Jadi misalnya olahraga intensitas tinggi bisa jadi itu tidak disarankan pada penderita lupus. Gitu. Jadi ya, baiknya intensitasnya mungkin yang sedang atau ringan untuk pasien penderita lupus. Sama untuk orang yang asma itu juga untuk awal sebaiknya olahraga intensitas sedang. Gitu. Kenapa? Karena ada namanya lagi, ini adalah exercise induced asma gitu. Jadi asma yang gara-gara dia kebanyakan bernafas sampai akhirnya jadi asma gara-gara olahraga. Berarti lari itu juga harus memikirkan kondisi badan kita ya. Kalau misalnya fisiknya nggak mampu ya nggak mampu gitulah ya kan. Bukan berarti harus karena penyakit jantung, hipertensi ataupun cancer ya. Tapi orang sehat pun kalau lari juga jangan langsung diporsir langsung. Aku harus lari 1 jam, 10 kilo, nggak boleh juga gitu. Itu kalau misalnya kita seperti itu, dampaknya apa?
Ini kita di luar dari ini ya, di luar dari penyakit loh ya, di luar dari penyakit ini ya. Iya, Karena jangan sampai kita orang sehat maunya lari itu untuk sehat, tapi jangan sampai jangan jadi penyakit, jangan bikin badan kita malah rusak. Benar, seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lah. Siapa nih mungkin dari Dokter Betty yang fisiknya sudah bagus nih menurut saya nih ya kan. Amin. Gimana nih Dok? Sebenarnya itu kan ngomongin tentang ini ya, kondisi kebugaran ini ya manusia. Jadi kita tuh kan kalau latihan kan ini ya, porsi latihan kan sesuai ini ya kemampuan kita kan. Jadi nggak langsung yang berat gitu kan. Low, moderate, high gitu kan. Jadi bertahap. Itu kan kita sudah tahu tuh selama porsi latihan kita kan. Nah, terus misal pada ini ngomongin lari ya, pada saat menjelang race, otomatis kan itu kan badan kita sudah terlatih ya. Sudah beberapa bulan sebelumnya tuh sudah dipersiapkan. Ibarat kita tuh kayak kita belajar, kita tuh sebelum ujian tuh kita pasti belajar dulu ya kan. Terus baru itu kita menghadapi soal-soal ujian. Sama itu seperti di olahraga juga gitu. Sebelum race kita kan ada latihan. Nah, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau saya pribadi ada memang punya mindset push your limit. Tapi kan limit. Nah, itu tiap orang kan beda-beda ya. Dan kita harus suka dengerin badan kita. Jadi listen your body. Jadi kalau pas saat kita aduh kok kerasa nggak nyaman nih, kurangin speed atau kurangin pace, atau pas aduh ini udah mau kram nih kalau dipaksa. Nah tapi kalau yang bahaya tuh kan push terus push. Nah otomatis biasanya itu nggak kebanyakan sih ya. Kenapa sih tiba-tiba pas saat race tiba-tiba ada yang break out atau apa segala macem, ada yang sampai sudden death atau apa ya. Itu tuh dia biasanya melebihi kapasitas dia selama latihan. Memang ini nih curhat sedikit. Kalau menurut saya race itu memang berat, tapi memang lebih berat saat latihan. Jadi kalau menurut saya pada saat race itu memang capek. Tapi lebih capek pada waktu saat latihan sebelum race. Kok bisa Dok? Nah kenapa itu Dok? Karena ini mental, mikir, banyak faktor sih ya. Apalagi seperti saya ini yang pokoknya kalau udah menjelang race tuh tidak ada istilah work life balance. Nggak ada. Jadi benar-benar kita tuh maintain waktu, emosi, tenaga, semuanya gitu kan. Jadi itu challenge-nya itu di situ gitu kan. Biasanya kan kalau udah race tuh kalau HM paling 2 jam ya kan. Kalau FM 4 jam sekian atau sampai 5 jam gitu. Tapi kan latihannya tuh berbulan-bulan persiapannya itu kan. Dari mulai kan kalau dalam hari itu kan nggak cuma isiran atau continuous run, ada interval, tempo, fast itu istilah-istilah inilah ya. Terus long run. Belum lagi visionya, belum lagi kalau ada cedera, belum lagi masalah-masalah di luar itu. Banyak kan persiapan kan lebih capek tuh ya. Emang pasti deg-degannya tuh ada. Gimana. Tapi pas udah berjalan ya, pas udah start atau flag off, udah habis tuh ngalir aja dengan musuh terberat kita tuh ya diri kita sendiri itu. Makanya itu kan dipersiapkan. Jadi apalagi nih buat para runner yang udah biasa race gitu kan, terus itu pasti kan sudah badannya sudah tahu kan, nih aku harus ngapain nih di kilometer sekian, oh feelingnya gimana nih gitu kan, aku harus ini gimana nih gitu kan. Biasanya pakai gel atau elektrolit, berapa kilometer masuk elektrolit, berapa kilometer lagi masuk mineral water, berapa ini masuk gel, berapa nge-push, berapa ini udah terbiasa. Dan jangan sampai hal yang terbiasa itu tiba-tiba dia mau ngelakuin atau mungkin mau ngelakuin hal yang di luar kapasitas dia latihan gitu. Misal di latihan kan kita udah tahu tuh kalau udah biasa interval, misalnya biasanya interval 5 sekian atau 4 sekian gitu kan. Biasanya pada saat race itu agak berkurang sedikit aja dari interval itu atau bisa makan lebih cepat, tapi biasanya kurang lebih di situ sih.
terus dia mau main pace di atas atau speed di atas yang biasa dia mainkan. Nah itu pasti sudah tuh, apalagi kalau sudah over pace di awal, habis tuh badan. Saya rangkum nih, kenapa latihan tadi bilang lebih capek daripada rest? Karena latihan itu bukan hanya untuk bukan hanya fisik yang dipersiapkan, tapi ini ya, pikiran, mental semuanya seperti itu. Apalagi H-1 mau menjelang rest, udah yang apa yang dipersiapan itu dilupakan sudah. Besok gimana ya? Si ini lagi yang ikut lagi. Yang terkenal larinya cepat lah, itu sudah mulai. Itu kompetitif banget ya. Itu pasti itu. Tapi kalau saya pribadi punya sampai sekarang itu punya pedoman bahwa saya berusaha tidak melihat orang lain sebagai patokan. Jadi saya lebih fokus ke diri saya sendiri. Kalau dengan saya lebih fokus diri saya sendiri, saya bisa lebih improve. Jadi tahu kemampuannya lah. Ya, jadi saya ya nggak apa-apa, orang itu memang hebat. Pasti dia udah latihannya apa beda, itu tidak bisa disamakan. Jadi pola latihan, porsi apa itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Runner satu dengan yang lain. Jadi kalau saran saya sih lebih fokus ke diri kita masing-masing lebih. Jadi biar bisa cepat improve gitu. Tapi memang nggak dipungkiri kalau misalnya itu. Nggak bisa. Mungkin ini dari misalnya pas waktu malam sebelum race gitu, itu apa rasanya gimana sih, maksudnya nggak bisa tidur, pasti nggak bisa tidur. Pasti nggak bisa tidur. Sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara bagusnya ya, bagusnya kan sebelum race itu kita punya istirahat yang cukup. Benar. Terus udah full, maksudnya udah ada nutrisi yang bagus, nutrisinya juga udah bagus, bisa istirahat yang cukup. Jadi pas waktu race itu benar-benar performanya benar. Tunjukkan performa terbaikmu. Benar. Tapi pada kenyataan enggak. Baik. Gimana tuh Mas waktu malam sebelum tinggal maksudnya 10 jam gitu-gitu. 1 jam sebelum itu gimana gitu? Deg-degan ya, padahal kan logikanya kan saya pribadi bukan atlet gitu. Benar. Deg-degannya itu kadang saya namanya juga mama ya, jadi suka kadang overthinkingnya itu ada gitu. Aduh, nanti gimana ya? Overthinkingnya tuh malah kalau saya tuh gini, nanti bangun terus misal sholat, aduh BAB-nya gimana ya? Terus nanti kalau ini, lebih ke situ sih. Aduh nanti biasanya tuh saya suka banget buang air kecil detik-detik menjelang race. Itu kan kita kalau bisa kan kita kalau bisa di wave depan ya, kalau bisa ya di baris depan lah, di depan kalau bisa gitu kan. Jadi kalau udah kita di depan tiba-tiba ngantri lagi. Tiba-tiba ngantri lagi kan, itu kan kalau udah pesertanya, kalau udah event lari tuh pesertanya banyak banget kan. Itu ngantri ribuan pasti. Itu tuh rasanya kita di jalan belakang. Kalau udah di wave belakang atau di gerbang belakang itu atau tengah tuh nggak enak banget kita start itu. Memang paling enak sih di depan. Itu sih biasanya ini paling dilemanya sih itu aja. Tapi pas sudah start itu mungkin memang ya ini memang kenapa ada beberapa mungkin ini sebagai jadi medical tim medis gitu kan, medik tim di salah satu event atau beberapa dokter atau teman-teman sejawat yang lain tuh suka kenapa nih kok banyak yang ini masuk tenda medis gitu kan. Jadi kebanyakan itu memang euforia race tuh begitu amazingnya. Ya benar-benar itu tuh saya tuh udah berapa kali amazed banget, maksudnya euforianya tuh begitu kita tuh bikin kayak lupa gitu sama segalanya. Jadi kayak bener-bener lebarannya para runner lah bahasanya ya, kayak partinya runner gitu ya. Gitu. Jadi kadang itu kan misal kalau yang pakai coach start sekian, jadi startnya jangan over pace nih, pace-nya terus sekian. Karena tuh masih karena saking euforianya itu kan bener-bener kita harusnya kita ditahan di pace 6 atau pace 5 itu tuh sampai pace 4 pun tuh nggak kerasa. Di awal jadi euforianya race tuh bener-bener barengan lari sama orang banyak ya. Euforianya itu. Wah ini sebelah nih udah mulai naik nih, kenapa nih gitu kan. Tapi yang saya lihat kayaknya kalau kita lari race itu ya, misalnya bukan komunitas, maksudnya dengan massa yang banyak, itu apakah benar suasana bisa melupakan rasa kejenuhan, kecapean kita? Nah itu
Karena kembali lagi, kalau saya lihat dari teman-teman saya yang tadi Dokter Betty bilang rasa euforianya terhadap acara lomba lari ataupun event lari itu benar-benar terbayarkan, karena kembali lagi kalau kita lari berbarengan dengan orang banyak itu rasa capek itu hilang. Walaupun kita capek, tapi terbayarkan dengan kita di tengah-tengah ribuan orang nih, ratusan orang nih ya kan, seperti itu. Nah, dari dokter sendiri itu apakah benar nih? Efek komunal itu ada, komunal ada. Efek komunal ya. Efek komunal namanya. Maksudnya, jadi karena kita berbarengan dengan banyak orang, terus kemudian mereka pada cepat-cepat, ya kita akan terbawa. Kebawa ya, kita akan terbawa suasana. Tapi pada akhirnya ya kemampuan tubuh kita sendiri yang akan berbicara gitu. Karena pada saat awal mungkin tadi kalau bicara race, jadi ada yang overpace. Ya. Kan? Tapi nanti kalau udah overpace, biasanya udah di kilometer-kilometer agak panjang tuh, 10, 20, gitu-gitu udah mulai kerasa tuh nanti kalau memang udah overpace. Ya kalau kayak gitu berarti perlu disesuaikan kembali. Ya. Gitu. Nah, dari tadi pembahasan tadi itu, saya mau nanya nih. Kan biasanya event itu kan ada 5K, 10K, 15K. Ya kan seperti itu. 5, 10, 21. 5, 10, 21. Nah, apakah kita ini misalnya saya pemula, tapi fisik saya bagus misalnya gitu, nafas saya bagus, tapi yang dimana saya mau ikut 21. Tiba-tiba pada event lari yang 21K, saya di pertengahan jalan, di pertengahan acara itu, saya tidak bisa, mungkin 10K sudah berhenti. DNF. Apakah bisa seperti itu? Apakah nggak jadi finish? Apakah bisa atau gimana? Apakah tetap harus dilanjutkan dengan lari atau gimana? Ya kembali lagi harus mengetahui batasan dirinya, Mas. Dan kalau saya sih menyampaikannya itu adalah bahwa Anda lari itu memang mau sehat, atau memang harapannya bisa dapat performa yang lebih baik gitu. Nah, ketika memang dalam perjalanannya ada problem, nah pertanyaannya kan ini mau lanjut atau stop, gitu ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah kalau dilanjutkan masih bisa atau enggak, gitu. Nah, jadi akhirnya kalau di saya ya DNF atau mengundurkan diri dari itu tuh nggak masalah. Demi keselamatan dia ya. Demi keselamatan itu nggak masalah. Masalah ya. Nggak ada performa. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya buat sehat ya pertanyaannya adalah kalau misalnya dilanjutin bikin sehat atau enggak. Gitu. Kalau dilanjutin nggak bikin sehat, ya ngapain? Dilanjutin, gitu kan. Gitu. Nah kalau misalnya buat performa, nanti kalau dilanjutin, apakah ini memperbaiki performa? Gitu. Kalau ternyata memang tidak memperbaiki performa, malah bikin cedera, ya mungkin memang tidak perlu dilanjutkan. Tapi kalau memang dirasa masih, kayaknya masih mampu, cuma dengan pace yang turun deh. Gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti intinya jangan dipaksakan lah ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tadi kita tadi kan nomor 4 ya dok. Nah, yang saya tanyakan ini adalah mobil itu ada batas kecepatan, ada batas, misalnya contoh batas mesin ini dalam arti performanya bisa digas terus sampai berapa gitu bisa digas terus sampai berapa RPM kah, berapa kilometer atau apa seperti itu benda loh itu ya kan. Sedangkan manusia yang dimana kita ini hidup dari ibaratkan jantung dan paru-paru, ya kan seperti itu. Nah, jantung paru-paru ini kan pasti juga punya kapasitas masing-masing. Nah, ya kan masuk kan, ya kan seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah ini di luar dari orang yang sakit ya, yang sehat. Khususnya pasti ada perbedaan, mohon maaf nih, yang perokok sama nggak perokok, ya kan. Nah, yang saya mau tanyakan, jantung paru-paru ini, apabila kita lari, apakah ada batas waktunya atau batas, ya saya tidak tahu bahasa dunia kedokteran itu seperti apa, dan dimana benda aja ada batasnya.
oh ini mobil nggak bisa dipaksakan nih karena panas lah yang apalah yang apa performanya pasti berkurang. Nah jantung dengan paru-paru karena kita topiknya lari nih ada batasnya nggak? Oh ibaratkan jantung paru-paru nih kalau kita lari-lari ini kalau dari jarak ya, oh jangan sampai lebih dari 50 kilo misalnya. Baik, atau misalnya seperti itu gitu atau enggak yang dimana kalau misalnya perokok ini jangankan 50 kilo misalnya. Kalau misalnya masih pemula nggak jangan 5 kilo aja harus rutin gitu misalnya seperti itu. Saya ini berbicara secara realita gitu loh ya kan, khususnya saya sendiri pribadi ini rasain dok. Pernah saya yang tadi saya pernah bilang tadi itu lari itu tiba-tiba jangankan jarak waktu itu sudah langsung jantung tuh langsung duk gitu. Saya pernah kayak gitu dok. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lah. Ya, Mbak Binti, kalau Mbak Binti gimana? Maksudnya dalam menyikapi jarak terjauh gitu kali ya, jarak terjauh atau durasi terjauh gimana kalau misalnya ini? Kalau misalnya sementara ini yang sering saya jumpain itu kalau runner memang kebanyakan rata-rata bukan pokok ya. Rata-rata bukan perokok. Mungkin ada beberapa ya. Tapi mungkin kalau yang berapa sekian persennya mungkin kecil ya. Yeah. Mungkin itu harus effort banget tuh ya untuk race kayak FM atau ultra. Mungkin dia bisa mungkin tapi cuman waktunya ya. Finish time-nya atau gun time-nya atau ininya jadi waktunya tuh mungkin jarang banget sih mungkin yang seperti yang non perokok ya. Soalnya kan otomatis kan dia ngaruh ke VO2 max ya, VO2 max ke paru-paru. Terus rata-rata kalau perokok apalagi yang udah umur mungkin di atas 40 tahun gitu kan mungkin bisa ada resiko hipertensi. Setuju banget. Hipertensi itu banyak resiko hipertensi, terus kemudian mungkin ada plak di jantungnya. Ditakutkan nanti dia kalau nge-push pada saat dia lari, effortnya lebih, takutnya dia bisa jadi penyumbatan ke otak. Ditakutkan itu dan jadi kejang dan dia jadi bisa ditakutkannya itu aja. Berarti misalnya contohnya ada pelari dia perokok tapi dia kepingin hidup sehat dengan cara bagaimana caranya saya dengan berolahraga saya lupa merokok misalnya begitu pada mengalihkan. Nah yang saya tanya tadi itu untuk khusus perokok nih untuk ini bukan di luar dari event ya. Event kan jelas pasti orang sehat orang perokok. Yang saya tanyakan adalah untuk lari. Untuk perokok ini lari ini harus ada minimal 1 kilo kah, 2 kilo kah, atau 5 kilo kah, atau dihitungan dari per jam kah, atau apalah ya seperti itu dok, mungkin bisa dijelaskan tuh. Sebenarnya jadi gini mas, berkaitan dengan tadi itu batasan-batasan. Iya. Batasan-batasan sebenarnya secara umum kita melihatnya dengan denyut jantung, dengan heart rate. Jadi batasannya pakai 220 di per usia. Itu adalah harapannya bisa menjadi denyut jantung maksimal ketika berolahraga. Gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana terkait dengan jarak, durasi, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kembali ke masing-masing orang. Gitu. Kenapa? Karena tubuh kita itu luar biasa. Jadi sudah diciptakan sebegitu luar biasanya. Sehingga tubuh kita itu mampu beradaptasi. Tuh. Baik itu yang perokok dan tidak perokok itu mampu beradaptasi sehingga yang diperlukan itu adalah berapa lama nih dia udah latihan gitu. Jadi kalau misalnya dia perokok tapi dia udah latihan setiap hari selama 6 bulan 1 tahun misalnya gitu, tentu batasnya si perokok ini akan berbeda dengan orang yang baru pertama kali melakukan olahraga gitu. Kenapa? Karena sudah terjadi adaptasi di jantung dan parunya. Makanya jadi sebenarnya untuk perokok bagus banget olahraga itu kalau misalnya
gunakan untuk sebagai pengalihan atau kemudian digunakan sebagai cara untuk mengurangi mungkin awal gitu ya, daripada kalau misalnya lepas banget nggak bisa, mungkin bisa untuk mengurangi. Dengan hal yang seperti itu sangat baik. Asalkan jangan lari sambil ngerokok itu nggak baik. Itu kayak kereta. Tapi pernah saya lihat tuh dok, saya jujur saya pernah lihat tuh dok, bukan saya pernah lihat ya, bukan kebanyakan, saya tuh pernah lihat orang lari nih, habis itu ngerokok. Itu bagus nggak sebenarnya buat kesehatan sih? Secara kesehatan ya kita sudah jelas bahwa merokok itu mengganggu kesehatan kita mas. Gitu aja. Kalau misalnya kita bilang bahwa merokok itu udah jelas. Soalnya yang saya tahu itu adalah kita olahraga itu bukan hanya mengeluarkan lemak, air atau kalori, tapi mengeluarkan racun juga. Ya seperti itu. Nah, yang saya tahu itu adalah yang benar nggak baik. Karena apa? Kita lari itu bukan hanya mengeluarkan lemak, tapi racun dalam tubuh kita terkeluar dari keringat-keringat itu. Apabila kalau kita ngerokok, racun itu masuk lagi dalam tubuh kita juga dok ya, seperti itu. Tapi sebenarnya jantung paru-paru itu ada nggak sih? Kayak misalnya, mengetahui jantungmu ini kalau untuk lari cuma bisa waktu hanya sekian jam atau sekian kilo tuh kita bisa nggak mendeteksi jantung kita, paru-paru kan? Ada tuh ya, tadi kita barusan sempat ngobrolin. Jadi dengan pengukuran CPAP. Iya, pengukuran VO2 max. Oh ada ya? VO2 max. Bisa saya mau beli pengukuran CPAP gitu. Jadi cardiopulmonary exercise test. Oh, berarti bisa ya? Ya diukur lewat situ. Dokter berarti sering kayak gitu? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Oke. Berarti benar kata dokter Hanif tadi barusan, yang dimana semua itu dari adaptasi ya. Mau olahraga apapun, baik lari, sepeda atau apa itu adaptasinya jangan langsung di-push ya perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang nomor 5 adalah apakah Anda meminum obat rutin? Itu nomor 5 kayaknya udah mas. Sudah ya. Jadi kita ke nomor 6. Tulang sendi memberat jika berolahraga dalam 12 bulan terakhir. Nah, ini gimana nih maksudnya dok? Saya nggak paham nih. Kalau kita berolahraga, itu kan kita menggunakan badan kita. Ya. Nah, ketika memang ada cedera, baik itu di otot, baik itu di tulang atau di sendi, itu sebaiknya cederanya dipulihkan terlebih dahulu, baru kemudian kita berolahraga kembali. Kenapa? Karena ketika kita berolahraga, kita menggunakan otot, tulang, dan sendi tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya dia masih cedera, kita pakai, ya nanti bisa cedera lagi. Lagi gitu. Alur pertama adalah rest ya. Ya, betul. Bukan digas ya. Iya, betul. Saya cedera, aduh gimana nih dok? Udah biasa lari nih gitu kan. Aduh cedera nih gitu, nggak bisa nih kalau rest gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang cedera dipasang kakinya, kan namanya lari pakai kaki. Ada pasang pen kah apa, itu mempengaruhi nggak sih? Ya mempengaruhi. Mengaruh banget ya? Jelas banget. Banget ya? Soalnya nih saya pernah nemuin di sekitaran saya nih, orang yang pernah kerja tempat saya, dia itu kakinya kasih ada pennya besian. Jadi pada waktu lari dia itu sudah melihat cuaca mendung, kabur. Karena bilangnya takut petir nyambar. maksudnya paham ya kan? Itu mungkin juga mempengaruhi juga ya kan, cedera juga. Iya, tapi memang bilangnya dia pernah kalau pada waktu petir itu dia kayak di sini langsung kayak kerasa kayak kesetrum gitu. Seperti itu. Jadi pada waktu dia lari langsung udah mau cuaca mendung, baik itu misalnya belum hujan atau belum petir, tapi dia prepare karena pernah kayak gitu. Oke. Ya memang sebenarnya kalau yang sudah seperti itu, yang paling bagus adalah mengetahui kondisinya. Kalau ternyata kan memang penyampaian, terus kemudian tidak nyaman ketika ada petir berlari, dan ya berarti ya nggak usah gitu, nggak usah. Ini mungkin bisa kalau kayak gitu, mau misalnya latihannya di rumah, treadmill lah ya kan, di rumah atau tempat gym. Bener-bener itu. Tapi orangnya sudah nggak kerja dari sini lagi kan. Jadi nomor 7 nih apa nih dok? Berarti sebenarnya itu rangkuman dari yang atas ya mas. Jadi kalau misalnya memang ada dari dokter ada yang bahwa emang harus terpantau ketat gitu ya, atau harus latihan, harus didampingi gitu ya, berarti ada alasannya kenapa dokter menyatakan ada seperti itu. Oke.
Berarti ini yang harus kita bukan kita pikirkan, yang harus kita lihat dari 1 sampai 7 ini ya di mana kondisi badan kita sebagai orang manusia yang mau sehat, jangan sampai olahraga jadi nggak sehat gitu ya dok ya, seperti itu. Setuju ya? Kalau misalnya bahkan saya menyampaikan kalau bisa ini digunakan di semua race event untuk meyakinkan bahwa pesertanya itu ya bisa dikatakan sehat, gitu, tidak ada kondisi betul. Nah saya pernah nih dok, saya mau tanya sama dokter Betty. Saya pernah lihat, saya lihat rata-rata pemain orang runner lari atau selalu di lututnya dikasih kayak kain gitu. Itu tujuannya buat apa? Kasih deker. Biasanya dia tuh pasti deg-degan ya. Saya juga pernah menggunakan deker. Biasanya itu lututnya dan nggak nyaman. Jadi kalau saya pribadi biasanya kalau lagi lari, sepeda atau kalau saya ada sesuatu yang nggak nyaman di badan, saya langsung stop atau rest dulu. Saya sebenarnya itu kalau misalnya nggak nyaman di lutut, saya langsung pakai deker karena itu lebih baik sih. Untuk biasanya kan itu kadang kan mungkin dia pas posisi lari mungkin ada yang nggak pas dengan form larinya, atau pas mungkin lagi main beban atau pas lagi squat atau lunges dia bahasanya ada sedikit injury gitu kan, jadi dia harus biasanya cepat pakai deker sih. Atau biasanya itu sering kena lutut itu kalau misalnya di sepeda itu kan kalau latihan nanjak kan, jadi pas porsi lutut itu lebih perannya persentasenya gede banget, jadi ada nggak nyaman sih di lututnya. Nah yang saya tanya nih selanjutnya nih, kalau kita lari ya ada beberapa teman yang biasanya kalau lari harus pakai, ada yang bahasanya natural tuh ya udah pemanasan, bukan nggak bawa apa-apa, tapi ibaratkan ya udah nggak ada pakai dopingan. Biasa aja gitu ya kan. Nah itu gimana itu ya kan, biasanya bukan kebanyakan ya, ada beberapa orang pakai doping. Doping ini mohon maaf bukan doping yang gimana ya, doping yang mungkin dari obat herbal, obat apakah itu apakah bisa mempengaruhi? Wah, ini nih bagus nih Kak. Kemarin tuh ujian iPhone itu gitu tuh terakhir tentang doping. Tapi enggak, ini cuman memang doping itu kan ada aturannya ya. Ada jenis obat-obatnya. Mana yang memang bisa diberi. Ini ngomongin ke atlet ya. Iya, benar-benar. Ngomongin ke atlet sama itu tuh memang ada license ininya sih. Dopingnya ini apa gitu. Jadi memang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ada beberapa memang obat sih itu memang literasinya. Terus kalau masalah doping sebenarnya sih itu masuknya adalah di performance enhancing drugs atau doping ya mas. Oke. Jadi kalau di doping itu sebenarnya di Indonesia sudah ada organisasinya, sudah ada wadah di Indonesia. Jadi World Anti-Doping Agency yang di Indonesia itu sudah ada. Nah, biasanya itu akan dipakai untuk atlet. Gitu ya. Jadi kalau buat atlet-atlet, biasanya yang dicek doping itu adalah atlet-atlet yang berprestasi bagus. Ada gitu. Nah, baru kemudian nanti dicek. Yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan itu ada listnya, ada banyak. Oke. Nah, kalau misalnya untuk di lari rekreasional, atau misalnya teman-teman kita ingin lari-lari gitu, sebaiknya saya tidak menyarankan penggunaan doping bentuknya berbagai macam. Karena gel aja kan. Nah tapi memang ada doping yang masih diperbolehkan. Yang pertama itu adalah kafein. Kafein dalam gel. Persentasenya. Betul. Sekarang di energy gel udah ada kafein, di kopi juga ada kafein, gitu. Nah itu yang diperbolehkan. Gitu. Dan tentu ada batasannya ya. Nah kalau misalnya kalau yang lain-lain, kalau yang pakai herbal, kalau yang pakai apa gitu, ya belum bisa direkomendasikan. Apapun itu ya. Iya belum bisa direkomendasikan karena nanti kalau misalnya, apalagi kalau yang herbal, kalau misalnya itu pada atlet, digunakan pada atlet, ya ada kemungkinan itu akan terkena dari substance. Berarti ada dampaknya dok ya. Dampaknya apa dok? Kalau kita pakai doping tadi sampaikan. Kalau doping itu dia emang akan memperbaiki performa. Jadi namanya juga
performance enhancing ya, jadi memperbaiki performa, obat-obatan untuk memperbaiki performa itu akan memperbaiki performa pada saat itu. Tapi kalau dalam jangka panjang, nah pasti ada efek-efek lebih lanjutnya lagi gitu. Dampak salah satu yang paling banyak digunakan itu adalah berkaitan dengan kortikosteroid atau steroid yang itu sering banget digunakan dan disalahgunakan oleh atlet. Nah, efeknya dalam jangka panjang nanti akan bisa kemana-mana. Dia akan mengganggu hormon, jadi hormon stresnya akan meningkat. Kulit juga kemerahan. Gitu. Ya, jadi banyak lah nanti problemnya seluruh tubuh kalau misalnya digunakan dalam Efek jangka sampingnya jangka panjang. Berarti kalau mau pakai doping gel aja ya, dok ya, kafein gel gitu aja ya, itu sangat sangat rekomendasi banget ya. Ya, itu yang masih diperbolehkan. Lah ya. Memang masih ada efek performa. Karena kan di dalamnya nggak cuma kafein kan, ada carbnya, ada glukosanya. Nah mereka kita kan kalau udah rest kan habis kan tenaga benar. Ya, itu sangat sebenarnya berkaitan dengan suplementasi ini Mas. Ini tuh adalah hal yang bisa dikatakan abu-abu sebenarnya. Abu-abu, kenapa itu abu-abu itu? Karena memang masih banyak, maksudnya ya kita sudah tahu bahwa sebenarnya itu nggak boleh doping. Tapi kita tetap ingin push the limit. Atau beyond the limit bahkan. Makanya kita pakai suplementasi itu. Gitu. Nah, ini tuh antara, jadi ada yang bilangnya natural, ada yang pinginnya natural, tapi ada juga yang pinginnya pakai suplementasi atau misalnya termasuk dalam doping-doping. Gitu. Makanya ini masih areanya ya grey abu-abu lah ya, bisa dikatakan ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, ada yang boleh. Tapi yang pasti kalau misalnya atlet berprestasi, kemungkinan akan dicek doping. Dan kalau misalnya dicek doping, terus kemudian ketahuan di doping, maka nggak boleh berarti ya? Nggak boleh, dia akan didiskualifikasikan kalau misalnya dia juaranya diambil, juara. Berarti kalau event besar itu memang harus aturannya nggak boleh pakai doping ya? Sembarangan lah intinya ya kan, seperti itu. Berarti memang ketat juga ya kalau event lari itu ya. Termasuk saya ini misalnya mau jadi pelari, tapi umur saya udah 35, nggak mungkin masih bisa nggak sih dok? Masih bisa dong. Serius? Starting bisa dari 5K lah. 5K dibikin fun run, nggak apa-apa, jalan-jalan kan bukan aib ya. Oh iya sih, benar-benar. Nanti habis acara ini, podcast ini kita sore langsung. Boleh. Iya lah. Sekali-kali saya diajak lah nanti itu, ya kan, untuk lari-lari. Tapi dari obrolan kita tadi ini menarik sih dok. Tapi mungkin next lah. Ya. Mungkin banyak hal yang mungkin akan kita bahas nantinya ya. Seperti itu mungkin. Terima kasih buat Dr. Betty sama Dr. Hanif, ilmunya sangat bermanfaat buat yang nonton nantinya. Termasuk saya pribadi tadi juga curhat tentang apa yang saya lakukan. Semoga Dr. Betty kalau bisa tadi atlet apa dok? Enggak, bukan atlet saya. Pelari apa tadi? Runner recreational. Mungkin bisa ke profesional ya. Tarik napas panjang kayaknya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Dr. Hanif, Dr. Betty. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sukses selalu. Semoga nanti next ada topik yang baru. Siap. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.